Kisah Habib Ali Hadramaut. Salam salatnya langsung dijawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Habib Ali bin Alwi Kholik Hasam. Masyarakat Hadramaut mengenal betul ia memiliki banyak karomah. Salah satunya setiap beliau sholat, ucapan salamnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam tasyahud konon dijawab langsung oleh Nabi, dan jawaban salam itu terdengar oleh seluruh makmum yang salat bersamanya. Pada saat beliau sedang membaca Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh, maka Rasulullah menjawab salamnya, Waalaikumsalam ya Syekh warahmatullahi wabarakatuh. Hal tersebut terjadi tidak saja beliau sedang melaksanakan sholat, tapi juga dalam keadaan di luar sholat. Imam Ali bin Alwi adalah orang pertama dari kalangan keluarga Alawiyin yang datang ke kota Tarim, di mana sebelumnya beliau sering mengunjungi ke kota tersebut. Beliau tinggal di kota Tarim sejak tahun 521 Hijriah bersama anak keturunan pamannya dari keluarga Basri dan keluarga Jadid. Di kota Tarim mereka mendirikan sebuah masjid yang dikenal dengan nama Masjid Bani Ahmad, yang terakhir dikenal dengan nama Masjid Bani Alawi. Masjid tersebut dari tahun ke tahun terus diperbaharui, diantaranya oleh Muhammad Sahib Marbat dan Umar Mudar. Imam Ali bin Alwi dibesarkan dan dididik dalam asuhan ayahnya Imam Alwi bin Muhammad. Beliau adalah pemimpin kaum Alawiyin yang dikaruniai Allah ketajaman mata hati, hafal Al-Quran dan menguasai berbagai macam cabang ilmu. Sangat dermawan, tawadu dalam berbicara maupun bertindak, serta berpakaian. Ia tidak terlihat lebih menonjol dari yang lain. Jika beliau duduk bersama kaum khawas maupun kaum awam, orang tidak mengenali kalau beliau adalah seorang yang mempunyai kemuliaan yang tinggi. Beliau melebur menjadi satu dengan kumpulan jamaah tersebut. Imam Ali bin Alwi merupakan pemimpin kaum Alawiyin pada zamannya. Beliau diberi kemuliaan dapat melihat dan berdialog langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta meminta petunjuk ketika beliau menghadapi suatu masalah yang berat. Syekh Abdul Wahab Al-Sya'rani dalam kitabnya Al-Tanbih mengatakan, salah satu peristiwa yang dihadapi oleh satu kaum ketika mereka sholat di samping kubur Nabi dan mereka membaca sholawat Nabi. Dalam sholatnya itu mereka mendengar jawaban dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian ulama bertanya, karomah apa yang diwarisi oleh kaum itu sehingga mereka dapat mendengar salam dari Nabi, padahal tidak satupun dari sahabat yang mendapat jawaban salam dari kubur Nabi setelah beliau wafat, dan saya tidak melihat satupun dari mereka yang sampai pada makom tersebut. Sayyid Ali Al-Khwas berkata, tidak berhak suatu kaum mendapatkan wilayah Al-Muhammadiyah jika orang tersebut tidak berkumpul dan hadir bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagian kebesaran Imam Ali bin Alwi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya dengan kata-kata ya Syekh. Perkataan tersebut merupakan panggilan dalam wilayah kenabian. Ketinggian makomnya antara lain ditulis oleh wali besar Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam syairnya. Rasulullah membalas salamnya, salam bagimu ya Syekh. Sebagai jawaban atas salamnya kepada Rasulullah, kagumlah orang-orang mulia. Konon pula beliau juga sering berhadapan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu bertanya mengenai segala macam kesulitan, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskannya. Al-Alama Asy-Syaikh Al-Khatib juga menuliskannya dalam kitab Al-Jauhar Asy-Syafa'at. Menurut Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rawi, tidak akan sampai seseorang kepada makom yang mampu berinteraksi langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendengar jawaban salamnya kecuali beliau telah melampaui
247.999 makam para aulia dan Imam Ali Khalil Qasam dianggap telah melampauinya. Suatu hari Syekh Abu Al-Abbas Al-Mursi bertanya kepada para sahabatnya, adakah di antara kalian yang ketika menyampaikan salam kepada Rasulullah SAW dalam sholat langsung mendengar jawaban salam dari Rasulullah SAW? Jawab para sahabatnya, tidak ada. Lalu kata Syekh Abu Al-Abbas, menangislah kalian karena kalian tertutup. Syekh rupanya bermaksud menegaskan karomah Imam Ali Khalil Qasam yang tidak hanya mendapat jawaban salam dari Rasulullah SAW dalam sholatnya, tapi juga dalam semua kesempatan ketika beliau menyampaikan salam kepada Rasulullah SAW. Meski makomnya tinggi, beliau tidak tawadu, rendah hati dengan perilaku yang halus dan pakaian yang sangat sederhana. Beliau tidak pernah terlihat lebih menonjol dari orang lain. Jika duduk bersama orang saleh maupun orang awam, beliau tidak pernah memperlihatkan diri sebagai ulama terkemuka, kecuali ketika sedang mengajar atau berdakwah. Beliau juga sangat dermawan, banyak memberi santunan, khususnya bagi mereka yang datang dari jauh. Imam Ali bin Alwi wafat pada tahun 527 Hijriah dan dimakamkan di perkuburan Zanbal Tahrim. Beliau adalah orang pertama dari keluarga Alawiyin yang dimakamkan di perkuburan Zanbal Tahrim. Ilahumul Al-Fatihah.